Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Supriyadi dari kelas 2A Penjas NPM 1921911017. Di sini saya akan memaparkan materi tentang keterampilan gerak dalam mata kuliah teori belajar mengajar motorik. Dalam teori gerak ini ada beberapa poin dalam keterampilan gerak. Yang pertama ada pengertian dari keterampilan gerak. Yang kedua ada klarifikasi keterampilan gerak. Yang ketiga ada unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Kita langsung saja kepada materi yang pertama, pengertian keterampilan gerak. Keterampilan gerak merupakan sebuah kecakapan atau tingkat penguasaan suatu gerak maupun pola gerak yang terdapat 3 indikator utama, yaitu efektif, efisien, dan adaptasi. Keterampilan gerak dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas gerak tertentu dengan baik. Semakin baik penguasaan gerak keterampilan, maka pelaksanaannya akan semakin efisien. Dengan kata lain, bahwa efisien pelaksanaan perlu untuk melakukan suatu gerakan keterampilan. Keterampilan gerak bagi anak-anak sekolah dasar diartikan sebagai sikap perkembangan dan penghalusan aneka keterampilan gerak yang tentunya berkaitan dengan permainan olahraga. Keterampilan gerak ini diupayakan untuk dikembangkan dan diperhalus agar anak dapat melakukan dengan benar, dengan sesuai tenaga dan sesuai dengan keadaan lingkungan. Apabila gerakan ini sudah matang, maka dilanjutkan. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu klarifikasi keterampilan gerak. Dalam poin ini, pada dasarnya keterampilan gerak dapat diklarifikasi ke dalam 3 kategori, yakni keterampilan gerak lokomotor, non-lokomotor, dan keterampilan gerak manipulator. Ketiga kategori klarifikasi tersebut merupakan gerakan yang mendasari suatu aktivitas fisik yang kompleks. Berikut penjelasan dari 3 poin tersebut. Yang pertama ada keterampilan lokomotor, merupakan gerakan yang sangat penting bagi manusia. Keterampilan lokomotor diidentifikasi sebagai keterampilan yang menggerakkan individu dalam suatu ruang atau dari ruang ke ruang yang lainnya. Untuk gerakan lokomotor terdiri dari berjalan, berlari, loncat tali, dan lain-lain. Yang kedua ada keterampilan non-lokomotor, merupakan gerakan yang dilakukan dengan meminimalisasi atau tanpa bergerak dari tempat atau landasannya. Untuk gerakan non-lokomotor terdiri dari meliuk badan, menggayungkan anggota tubuh, membungkuk. Jadi perbedaan, sedikit membahas tentang perbedaan lokomotor dan non-lokomotor. Kita dapat simpulkan kalau lokomotor bisa bergerak bebas di suatu ruangan atau tempat seperti berlari, loncat tinggi, begitu sebaliknya. Dan non-lokomotor bisa disebut gerakan di tempat seperti itu, karena contohnya seperti meliukkan badan, mengayunkan anggota tubuh, membungkuk, seperti itu. Kita masuk nomor 3, keterampilan manipulatif. Ada 2 klarifikasi dalam keterampilan manipulatif, yaitu reseptif dan propulsif. Keterampilan reseptif merupakan keterampilan yang menerima suatu objek seperti menangkap dan teramping, menerima dan mengontrol. Keterampilan propulsif merupakan keterampilan yang ditandai dengan penerapan gaya terhadap suatu objek seperti melempar, memukul, menyandang, dan lain-lain. Dengan adanya pembagian klasifikasi keterampilan
tersebut banyak cara yang dapat digunakan untuk dijadikan sebagai materi pembelajaran pendidikan jasmani. Berhubung dengan harapan materi yang diberikan dapat memenuhi tugas keterampilan anak. Poin yang terakhir ada unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Agar memiliki keterampilan gerak yang baik, seseorang harus belajar dan berlatih melakukan pola-pola gerak yang bermacam-macam dalam jangka waktu yang relatif lama. Belajar dan berlatih yang perlu dilakukan pada dasarnya untuk meningkatkan kualitas fungsi-fungsi yang merupakan unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Ada 3 kelompok kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Yang pertama, kemampuan fisik. Fisik sebagai fungsi untuk melakukan gerakan kualitasnya perlu baik agar gerakan bisa terampil. Dan unsur fisik ini yang membentuk keterampilan fisik meliputi kekuatan, strength, ketahanan, endurance, kecepatan dan kelincahan, agilitas, kelenturan, fleksibilitas, ketajaman indera, kecepatan reaksi. Yang kedua ada kemampuan mental. Dalam kemampuan yang memerlukan fungsi pikir dalam kemampuan mental termasuk juga kemampuan imajinasi. Juga ada 9 unsur yang tersebut dalam kemampuan mental. Yang pertama ada kemampuan memahami gerak yang akan dilakukan. Yang kedua kecepatan memahami rangsangan stimulus. Yang ketiga ada kecepatan membuat keputusan. Kemudian kemampuan memahami hubungan jarak spesial. Kemampuan menaksir irama, kemampuan mengingat gerakan, kemampuan memahami mekanika gerakan, kemampuan berkonsentrasi. Dan yang terakhir ada kemampuan emosional. Kemampuan atau kondisi emosional juga berperan penting dalam menghasilkan penampilan gerak yang terampil. Kemampuan atau kondisi emosi awal yang berpengaruh pada saat melakukan gerakan terhadap kualitas penampilannya. Yang pertama ada kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. Yang kedua tidak ada gangguan emosional. Yang ketiga merasa perlu dan mau melakukan gerakannya. Mungkin segitu pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.